lu bayangin, pemerintah Malaysia levelnya ada di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Jadi mereka ini udah kayak karyawannya Amerika. Dan memang ya syukurnya ternyata Indonesia berhasil guys swasembada jagung. Karena ternyata kita udah surplus jagung nih. Lebih dari 300.000 ton loh. Oh keren juga nih Menteri Pertanian kita yang satu ini guys. Bahkan untuk pertama kalinya guys Indonesia itu sampai ekspor jagung ke Malaysia 1.200 ton. Guys, tahun 2025 tercatat sejarah yang sangat penting. Perdagangan negara tembus RM3.061 trilion buat kali pertama. Ini bukan satu angka kecil, ini level ekonomi besar. Tahun 2025, jumlah perdagangan Malaysia mencapai RM3.061 trilion, naik 6.3% berbanding 2024. Pengkhianatan Malaysia ini berdampak ke Indonesia. Kalau penasaran kok bisa, makanya lu jangan skip video ini karena kita bakal bahas ini di akhir video ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ami Story. Di sini kita membahas fakta viral, isu panas, dan realita yang sering bikin publik tercengang. Belakangan ini ramai pernyataan yang menyindir Malaysia karena Indonesia disebut berhasil mengekspor jagung ke sana. Narasi ini bahkan dipakai untuk mengejek seolah-olah Indonesia jauh lebih unggul dalam sektor pangan. Tapi benarkah kenyataannya sesederhana itu? Jadi lu bayangin, pemerintah Malaysia levelnya ada di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Jadi mereka ini udah kayak karyawannya Amerika. Karena mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Not even menteri loh, not even presiden loh. Ini di bawah Departemen Perdagangan. Dan Malaysia sebagai negara budak itu juga wajib tunduk sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat. US Department of Treasury. Jadi lu bisa bayangin ya, gak ada kedaulatan Malaysia ini. Mereka itu jadi karyawan, jadi budaknya Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Pengkhianatan Malaysia ini berdampak ke Indonesia. Kalau penasaran kok bisa, makanya lu jangan skip video ini karena kita bakal bahas ini di akhir video ini. Tapi satu hal yang paling pasti, dalam beberapa hari belakangan ini sedang terjadi dinamika. Pejabat-pejabat di Amerika Serikat melihat bahwa kita bisa kok ngangkangin negara Asia Tenggara yang namanya Malaysia. Berarti Indonesia harusnya jadi budak kita juga. Ternyata guys, duta besar Amerika Serikat ternyata followernya banyak juga. Dan dia melihat bahwa ternyata perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu sangat-sangat menguntungkan Indonesia. Sehingga kemudian hari Amerika Serikat merasa kecelek, gue kena tipu nih. Ternyata Indonesia sangat diuntungkan. Ya terbukti, dari kemarin lu lihat banyak pabrik-pabrik yang pindah. Pindah dari Bangladesh, pindah dari India, pindah dari Vietnam, pindah dari Thailand, bahkan pindah dari Cina ke Indonesia. Karena melihat Indonesia sangat diuntungkan dengan tarif ini. Amerika Serikat dikadalin guys, dan mereka sakit hati sehingga mereka mengancam untuk membatalkan kesepakatan itu. Jadi sekarang kesepakatan kita Indonesia yang sangat menguntungkan Indonesia terancam batal. Ternyata guys, perilaku Malaysia yang menggadaikan negaranya itu membuat hati Paman Sam terinspirasi. Mereka termotivasi untuk melakukan penekanan yang sama dengan Indonesia. Jadi pejabat Gedung Putih yang namanya Jamieson Greer itu udah ngasih tahu bahwa Indonesia itu harus ikut perjanjian model baru dengan gaya Malaysia dan harus mau menyetujui, membuat komitmen yang mengikat bahwa apa? Kita harus negosiasi ulang dengan Amerika Serikat dan kita harus bikin kesepakatan baru yang intinya Donald Trump marah besar. Donald Trump pengen renegosiasi. Donald Trump pengen mendorong Indonesia untuk ikut menambah klausul-klausul baru, pasal-pasal baru yang intinya dapat membatasi hubungan Indonesia dengan Cina. Padahal Cina salah satu investor asing terbesar di tanah air. Dan udah gue bilang berulang kali ya, sebetulnya perang dagang ini intinya adalah perang antara Amerika Serikat dengan Cina. Yang dia pengen lakukan di Indo-China, di Asia Tenggara adalah mengepung China itu sendiri. Nah sekarang mereka udah lihat Malaysia bertekuk lutut nih ke Amerika Serikat. Mereka ternyata juga pengen Indonesia lakukan yang sama. Kalau lu pengen menikmati tarif lu itu, sekarang udah banyak investor-investor yang pindah ke Indonesia. Lu udah siap dong menyerahkan kedaulatan bangsa lu ke Amerika Serikat.
sebagaimana yang dilakukan oleh negara pengkhianat Malaysia itu. Itu yang sekarang pengen diminta oleh Amerika Serikat. Dan memang ya syukur ya ternyata Indonesia berhasil guys swasembada jagung. Karena ternyata kita udah surplus jagung nih. Lebih dari 300.000 ton loh. Oh keren juga nih Menteri Pertanian kita yang satu ini guys. Bahkan untuk pertama kalinya guys Indonesia itu sampai ekspor jagung ke Malaysia. 1.200 ton. Jagung kita kirim ke Malaysia ya karena kasihan orang Malaysia nanti banyak yang mati guys di trotoar di pinggir jalan. Kasihan gak lu lihat mereka itu mengemis. Untunglah Indonesia ini baik ya, kita masih mau kasih makan orang Malaysia. 1.200 ton jagung kita kirim ke mereka, dan dari sini kita bisa lihat memang penting buat Kerjasama macam apa ini? Deal, perjanjian dagang RI dan AS. Indonesia wajib impor 100.000 ton jagung dari AS setiap tahun. Baju gue ada kuning nih kayak jagung. Indonesia tuh sangat banyak petani jagung. Anjir ada motor lewat. Indonesia tuh sudah memiliki sangat banyak petani jagung. Kalau kalian ke desa-desa, kayak desa di Jawa Timur lah istilahnya. Jawa Timur tuh di Trenggalek, di daerah Tulungagung, itu banyak tuh warga-warga yang setiap pagi jemur-jemur biji jagung gitu buat diolah jadi pakan ternak gitu. Jangan sejauh itu dah, ke pasar lah. Ke pasar tuh banyak jagung. Bahkan banyak juga jagung yang nggak dibeli sama orang-orang sampai busuk. Terus kita mau impor sebanyak itu jagung buat apa? Ya kita tahu warga Indonesia masih suka makan beras, makan nasi. Jadi jagung masih belum bisa lah jadi makanan pokok kita. Numpang tanya nih guys, bagi kalian para netizen Indonesia, ini coba kalian baca berita ini guys, di mana Indonesia itu mengimpor 1.000 ton beras dan 580.000 ayam dari Amerika. Ini menurut kalian beritanya benar apa enggak nih? Kalau beritanya itu enggak benar atau hoax, aduh tolonglah ya, jangan menyebarkan berita yang enggak benar ke masyarakat kita ya guys. Ini takutnya masyarakat kita akan berpikir yang makin jelek tentang pemerintah kita. Tapi kalau ternyata berita ini memang benar adanya, dan memang benar pemerintah kita itu mengimpor 1.000 ton beras dan 580.000 ayam dari Amerika, yang jadi pertanyaannya adalah apa dampaknya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia guys? Bukankah itu nggak fair ya kalau memang hal itu memang dilakukan oleh pemerintahan kita ya? Itu kan jadinya nggak adil buat para peternak kita ya, buat para petani kita. Kan Indonesia adalah negara yang banyak sawahnya kan, banyak juga para petani yang hidup di negara ini, banyak juga peternak yang hidup di negara ini. Kenapa sih harus impor? Otaknya di mana sih? Di balik klaim ekspor jagung ke Malaysia, muncul fakta yang justru memancing perdebatan. Di saat sebagian pihak membanggakan pengiriman jagung ke negeri tetangga, Indonesia ternyata masih mengimpor jagung dalam jumlah besar dari Amerika Serikat. Bukan hanya jagung, bahkan induk ayam atau bibit ayam unggul juga didatangkan dari Amerika dengan nilai yang tidak kecil. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di masyarakat. Jika produksi dalam negeri dianggap melimpah, mengapa impor tetap dilakukan dalam skala besar? Di sisi lain, isu kerjasama dagang Amerika dengan Malaysia ternyata masih berada pada tahap pemeriksaan dan evaluasi. Artinya, perjanjian tersebut belum final dan bahkan bisa saja dibatalkan kapan saja jika dianggap tidak menguntungkan. Hal ini berbeda dengan beberapa kebijakan perdagangan yang sudah berjalan dan memicu kritik di dalam negeri. Menariknya lagi, jika melihat data perdagangan kawasan, Malaysia justru memiliki kekuatan besar dalam sektor ekspor dan impor. Nilai perdagangan mereka tercatat sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan melampaui Indonesia dalam beberapa indikator perdagangan internasional. Fakta ini membuat banyak pihak menilai bahwa persaingan ekonomi di kawasan tidak bisa disederhanakan hanya dengan satu komoditas atau satu pernyataan politik saja. Semalam Zafrul kata keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat dah batalkan tarif 19% yang dikenakan kepada Malaysia. Tapi US Trade Representative Greer kata Malaysia akan tetap dikenakan tarif 19%. Jadi mana yang betul ni? Ini soalan yang baik, ya, soalan yang baik. Okey, mari kita lihat asas undang-undangnya. Sebelum ini semua tarif dikenakan di bawah IEEPA, ya, Mahkamah Agung sudah batalkan IEEPA untuk tujuan itu. Sekarang Presiden Trump guna Section 122 untuk kenakan tarif 15% secara universal selama 150 hari. Itu jelas ya. Perjanjian AD pula sudah ditandatangani tapi belum berkuat kuasa. Artikel 7.2 jelas. AD hanya akan berkuat kuasa selepas kedua-dua negara meratifikasi perjanjian ini dan buat pengumuman rasmi.
Sekarang ini proses ratifikasi belum selesai. Jadi AT belum berkuat kuasa. Jadi persoalan mudah. Jika IEEPA sudah tidak sah dan AT belum lagi berkuat kuasa, tarif 19% itu dikenakan di bawah peruntukan undang-undang yang mana? Sebab dalam perdagangan antarabangsa, bukan kenyataan media yang menentukan kadar tarif. Yang menentukan kadar tarif ialah undang-undang yang dilaksanakan dan berdasarkan mekanisme terkini, kadar yang sah dan diumumkan secara rasmi ialah 15% di bawah Seksyen 122. Itulah yang terpakai kepada semua negara buat masa ini, termasuklah untuk negara kita Malaysia. Jadi kita tunggu penjelasan lanjut daripada pihak Amerika Syarikat. Guys, tahun 2025 tercatat sejarah yang sangat penting. Perdagangan negara tembus RM3.061 trilion buat kali pertama. Ini bukan satu angka kecil, ini level ekonomi besar. Tahun 2025, jumlah perdagangan Malaysia mencapai RM3.061 trilion, naik 6.3% berbanding 2024. Ekspor sahaja mencecah RM1.607 trilion, naik 6.5% tahun ke tahun. Import pula naik RM1.455 trilion dan dia naik 6.2%. Dan paling penting, kita masih ada lebihan dagangan RM151.8 bilion. Ini bukan untuk 5-6 tahun, ini untuk tahun ke-28 berturut-turut Malaysia mencatat lebihan dagangan sejak tahun 1998. Untuk 2025, lebihan dagangan direkodkan dengan 177 rakan dagang global. Tapi kita kena ingat ya, RM3 trilion ini bukan sekadar rekod. Ini tanda struktur ekonomi Malaysia dah berubah, sebab kalau kita perhatikan, lebih 86% daripada ekspor Malaysia datang daripada barangan perkilangan ataupun manufactured goods, iaitu nilai dia RM1.388 trilion. Dan dalam itu, sektor elektrik dan elektronik ataupun E&E sahaja bernilai RM711.6 bilion, naik 18.3% berbanding tahun sebelumnya. Malaysia naik ke kedudukan ke-23 di dalam ranking daya saing global. IMD melonjak daripada tangga ke-34 pada tahun 2024. Baik, sekarang kita masuk cerita rakan dagang global. Pada tahun 2025, 70.2% perdagangan Malaysia ni datang daripada rakan utama iaitu ASEAN, China, Amerika Syarikat, Taiwan dan Kesatuan Eropah. Ekspor ke ASEAN catat rekod RM457.6 bilion iaitu naik 4.5%. Amerika Syarikat naik 17.2% kepada RM233 bilion. Ekspor ke China mencatat angka RM188.9 bilion. Manakala ekspor ke Taiwan melonjak 31.2% kepada hampir RM88 bilion. Prestasi ini juga mencerminkan peranan aktif agensi seperti Matrid dalam pembangunan kapasiti dan promosi perdagangan luar negara. Momentum perdagangan 2025 dipacu oleh strategi promosi ekspor berfokus, pemanfaatan FTA seperti CPTPP dan RCEP, serta usaha membuka pasaran baru dan bukan tradisional. Matrid berfungsi bukan sekadar menganjur pameran antarabangsa, tapi menghubungkan PMKS dengan pembeli, rakan OEM dan rantaian nilai antarabangsa, sekaligus membuka akses pasaran dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran tradisional. Tahun 2025, import barangan Malaysia naik 6.2%. Ada setengah pihak selalu kritik bila import kita meningkat, tapi kita kena faham import terbagi kepada 3 komponen utama, iaitu import barangan perantaraan ataupun intermediate goods, import barangan modal ataupun capital goods, import barangan penggunaan iaitu consumption goods. Jadi apa maksud ni? Barangan perantaraan merangkumi import bekalan perindustrian dan pembuatan dalam penghasilan sesuatu produk. Bahan-bahan mentah tu mungkin tak ada dekat Malaysia, oleh itu ianya perlu diimport dari pembekal luar negara. Barangan modal pula termasuk upgrading mesin baru yang berteknologi tinggi iaitu automation line, kilang tambah kapasiti, production line berkembang bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran, dan ada yang diekspor semula kepada pelanggan luar.
Ada juga import bernilai jutaan ringgit iaitu pembelian pengangkutan macam kapal terbang dan lokomotif bagi pelaburan jangka panjang dalam mempertingkatkan infrastruktur pengangkutan negara. Sekarang kita turun ke bawah, kesan kepada PMKS. Bila ekspor E&E, jentera, barangan optik dan saintifik semuanya catat rekod tertinggi, lebih ramai pengeluar tempatan dapat masuk ke dalam global supply chain. Bila kontrak jadi lebih panjang dan stabil, PMKS boleh naik ke kelas daripada vendor kecil menjadi rakan strategik global. Inilah titik penting pencapaian perdagangan 2025 ini, meningkatkan keyakinan dan readiness PMKS. Bila permintaan konsisten, pasaran pelbagai dan sokongan institusi wujud, PMKS beralih daripada pembekal jangka pendek kepada rakan strategik jangka panjang dalam rantaian bekalan global. Ini selari dengan komitmen Matrix di dalam meningkatkan kepercayaan dan keberadaan produk Malaysia dekat pentas global, memastikan penglibatan Malaysia dalam rantaian bernilai tinggi dan berorientasikan teknologi walaupun dalam persekitaran global yang tak menentu. Kesannya bukan teori, dia cipta pekerjaan berkemahiran, naikkan permintaan juruteknik, engineer dan operator talent rakyat tempatan. Jadi, tahun 2025 bukan sekadar tahun angka cantik. Ini tahun Malaysia membuktikan yang kita berdagang lebih besar, lebih bernilai dan lebih dipercayai dunia. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pengingat bahwa dalam ekonomi global, ekspor dan impor adalah bagian dari strategi yang kompleks. Menyindir negara lain mungkin terdengar menarik di permukaan, tetapi fakta di lapangan seringkali jauh lebih rumit. Yang paling penting bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu membangun ekonomi yang benar-benar kuat dan berkelanjutan. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di AMI Story.